Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 10 MIPA. Kita masih berada dalam materi daring fisika, yaitu bab 3, itu tentang vektor. Dimana pada video ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi kedua, yaitu operasi vektor secara analitis. Kemarin di materi pertama kalian sudah mempelajari operasi vektor secara grafis atau menggunakan gambar. Pada bab ini kalian akan dijelaskan operasi vektor secara analitis, yaitu dengan menggunakan pendekatan matematika. Pada operasi vektor secara analitis, kita membagi dua metode, yaitu dengan metode urai vektor yang akan dijelaskan di bab ini dan metode cosinus yang akan dijelaskan setelah materi ini. Baik, kita mulai saja. Jadi karena ini menggunakan pendekatan matematika ya, atau secara analitis, sehingga perlu saya perkenalkan kepada kalian salah satu bidang dalam matematika, yaitu trigonometri. Jadi trigonometri ini adalah ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan sisi dan sudut pada segitiga. Nanti kalian di matematika, di pelajaran matematika maksudnya, juga nanti akan dijelaskan materi bab tentang trigonometri. Tetapi di fisika juga saya kenalkan karena ini bersangkutan dengan konsep vektor yang akan kita pelajari. Jadi trigonometri itu tadi ya, ini berasal dari trigono, itu artinya tiga sudut, trigono, metri itu pengukuran. Jadi ini dari kata-kata bahasa Yunani ya. Nah, karena mempelajari hubungan sisi pada segitiga dan sudutnya, misalkan saya memiliki sebuah segitiga siku-siku ya, dengan sudut yang di sini sebesar alfa begitu, segitiga ABC. Lalu sisi depannya adalah A kecil, sisi miringnya C kecil, dan sisi sampingnya B kecil. Nah, hubungan sudut yang ada, yang pertama adalah sinus. Nah, sin A, sin alfa ya, sinus dibacanya. Yaitu adalah perbandingan sisi depan per sisi miring atau A per C. Bisa saja kita tuliskan berarti sisi depan berarti C kali sin A, gitu ya. Hubungan yang kedua adalah cosinus ya, atau cos alfa. Cosinus adalah perbandingan sisi samping per sisi miring, B per C, atau bisa kita tuliskan B sama dengan C kali cos alfa ya, begitu. Lalu hubungan yang ketiga dinamakan tangen ya, tan alfa. Itu perbandingan sisi depan A per sisi samping B. Sebenarnya ada hubungan yang lain, tetapi dalam kesempatan kali ini atau materi vektor ini hanya saya jelaskan 3 saja, yaitu sinus, cosinus, dan tangen. Nanti ada yang lain hubungannya, ya, nanti akan kamu pelajari lebih dalam di matematika. Next. Nah, ada beberapa nilai-nilai sudut ya pada trigonometri, sinus, cosinus, tangen, yang itu hubungannya dengan sudut-sudut istimewa atau sudut-sudut pada kuadran 1. Nah, ini mengenai kuadran pun akan nanti lebih detailnya dijelaskan di matematika. Misalkan sudut 0 derajat, nilai sinusnya adalah 0. Sudut 30 derajat, nilai sinusnya setengah, dan seterusnya ya, begitu. Misalkan sudut 60 derajat, nilai cosinusnya adalah setengah. Nah, begitu. Lalu ada pula sudut 37 derajat dan 53 derajat. Misalkan sin 53 bernilai 4/5. Ya, seperti itu. Nanti ini kalian bisa hafal ya. Next. Nah, contoh penerapannya seperti ini. Tentukanlah panjang sisi samping AB. Nah, bila diketahui misalkan ini ada sebuah segitiga ya. Nah, ini 10 cm sisi miringnya, sudutnya 30 derajat. Nah, pertanyaannya berapa nih sisi sampingnya? Nah, tadi menggunakan hubungan 3 tadi, kita bisa mencari samping dengan hubungan cosinus ya. Nah, ini juga bisa kalian hafal dengan mudah ya. Saya tadi lupa menjelaskan. Sin itu misalkan demi ya, sin demi, depan per miring ya, untuk lebih gampang mengingat. Cos berarti cos sami ya, samping per miring. Tan desa, nah, depan per samping, begitu ya. Jadi tadi kita menggunakan hubungan cosinus ya untuk menyelesaikan kasus tadi. Nah, ini berarti nyari AB dari cosinus. Ya, berarti cos 30 berarti AB per AC ya, samping per miring. Lalu kita keluarkan AB-nya, berarti AC kali cos 30. Nah, cos 30 tadi kita sudah dapatkan nilainya adalah setengah akar 3. Nah, ini dikali, ternyata AB itu 5 akar 3 cm. Ya.
Jadi misalkan kalian nanti ya ada ilmu, misalkan kalian akan membangun sebuah tangga misalkan ya. Nah kalau misalkan tangga itu misalkan ini meter ya, 10 meter begitu ya, berarti kalau menggunakan sudut terhadap bidang horizontalnya 30 derajat, otomatis berarti sisi sampingnya 5/3 meter begitu ya. Jadi penerapannya di situ. Nah kalian pun bisa mencari sendiri bagaimana mencari sisi depannya ya. Kalau sisi depannya yang BC bisa menggunakan hubungan sinus ya, begitu. Paham? Oke, next. Nah sekarang kita masuk ke metode analitis yang urai vektor. Jadi begini, urai vektor itu adalah menguraikan sebuah vektor ke komponen-komponennya. Nah, misalkan ada sebuah vektor F ya, dalam bidang XY, misalkan ini ada vektor F. Nah, ini bisa kita uraikan dengan syarat F itu membentuk sudut. Nah, ini. Membentuk sudut dengan misalkan ini sumbu horizontal ya, atau sumbu X. Nah, jika ada vektor seperti ini, kita bisa uraikan menjadi satu, ada Fx ya, ini ya, jadi ini diproyeksikan ini ya, pucuk dengan pucuk, pangkal jadi satu ya. Lalu ada lagi Fy. Nah ini ya, jadi vektor yang membentuk sudut itu bisa diuraikan menjadi dua komponen, yaitu komponen Fx dan Fy ya, seperti itu, yang merupakan proyeksinya sebenarnya. Paham ya? Nah, bila mana ada sudut alfa di sini, nanti kita bisa juga menentukan hubungan sinus dan kosinusnya berdasarkan sudut. Jadi theta dengan alfa kan tidak sama. Ya, dalam kasus ini misalkan. Sebenarnya ini bisa dilihat di sama-sama 45 ya. Tapi kita bedakan sudutnya agar nanti kamu paham. Karena untuk menentukan sinus dan kosinusnya. Baik, akan saya berikan contoh langsungnya. Nah, misalkan begini. Tadi kita sudah dapatkan ini ya, gambar seperti ini. Nah, Fx dan Fy itu adalah komponen vektor F ya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan ini kita ambil yang ini dulu, yang sudut theta ya. Nah, Fy yang di sini itu sama saja dengan yang di sini ya, karena pencerminan proyeksinya sama. Sehingga dari hubungan sudut theta kita bisa dapatkan Fx itu sama dengan F kali cos theta ya. Tadi ya kan cos itu berarti samping per miring ya, Fx per F berarti Fx sama dengan F cos theta. Lalu Fy berarti F sin theta ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti cepat tuh gampang, kalau yang sisi depan sudut itu berarti kali sin ya, kalau sisi yang samping sudut itu berarti kali cos. Nah gitu, nanti mudah kok. Lalu misalkan saya ambil ini tadi yang hubungan theta, yang sudut theta ini ya. Nah ini yang theta ya. Nah berarti ini Fy-nya ini ya, yang Fy. Lalu ini Fx-nya ya. Tetapi karena kita menggunakan hubungan sudut alfa ya, maka kalau kita ngambil yang sudut alfa berarti Fx-nya itu sin alfa. Loh kok berbeda? Kalau yang di sini cos, di sini sin. Ya karena kita menggunakan sudutnya beda. Kalau di alfa, Fx kan jadi depan, sisi depannya ya, ini sisi depannya. Kalau di theta, sisi depannya yang Fy ya, dipahami. Sehingga karena kita menggunakan yang alfa, ya berarti nanti Fy-nya jadi cos. Ya, kenapa? Karena dia di samping. Nah, jadi kamu kalau nanti menguraikan vektor ke dalam komponen-komponennya, harus pahami terlebih dahulu mana sudut yang jadi acuan. Paham ya? Ingat ya. Mana sudut yang jadi acuan. Nah, karena setiap sudut itu bisa jadi komponennya berbeda. Nah, begitu. Jadi waspada dan teliti mana sudut yang jadi acuan. Oke. Lanjut. Nah, setelah kita menentukan komponen-komponen vektornya, jadi kita bisa menentukan apa sih hubungan komponen dengan vektor aslinya. Itulah resultan ya. Jadi kalau ada Fx, ada Fy, ya resultannya itu adalah F itu. Nah, kemarin kan sudah dipelajari ya di metode grafis. Nah, besar resultan F-nya itu karena ini membentuk sebuah siku-siku ya, atau dalam bahasa dulu kamu mempelajari itu Pitagoras. Nah ya,
Maka F itu bisa kita cari dengan akar Fi kuadrat sisi sampingnya ditambah Fi kuadrat. Ya, gitu. Ini seperti Pythagoras. Paham ya? Next. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menentukan besar dan arah resultan banyak vektor ya? Dengan metode urai. Nah, saya berikan contoh. Misalkan ada 3 vektor gaya nih. Ada F1, F2, F3. Nah, perhatikan ya. F1 dan F2 membentuk sudut. Kalau ini membentuk sudut terhadap vertikal, ya ini sumbu Y. Kalau F2 membentuk sudut terhadap horizontal, sumbu X. Kalau F3 sejajar, sumbu X. Ya, tidak membentuk sudut. Langkah pertama. Kalian satukan terlebih dahulu semua pangkal vektornya. Nah, ini jadikan satu ya. Sudah dijadikan satu semua. Langkah kedua, nah ini tadi kan setelah dijadikan satu, kalian uraikan vektor. Nah, uraikan yang membentuk sudut. Jadi vektor-vektor yang membentuk sudut itu diuraikan. Loh Pak, yang sejajar, nah kalau yang sejajar alias yang nempel itu ya, bahasa gampangnya lah, nempel di sumbu, ya entah itu sumbu X, entah itu sumbu Y, itu tidak perlu diuraikan. Ingat, yang sejajar tidak perlu diuraikan ya. Yang berhimpit atau yang sejajar dengan sumbu X atau Y tidak perlu diuraikan. Yang diuraikan itu yang ada sudutnya. Nah, sehingga kita harus menguraikan yang F1 dan F2. Yang F1 dulu misalkan kita uraikan, berarti ini adalah F1X ya, ini karena dia di sumbu X. Lalu yang ini berarti F1Y. Paham ya? Lalu yang F2 ini berarti F2X ya, lalu yang F2Y. Oke. Next, kita tentukan komponennya, hubungannya dengan sudut yang jadi acuan. Nah, berarti misalkan yang F1, nah ini kalian lihat, karena kita sudutnya yang beta, berarti F1 ini kan ada di depan, ya kan? Ini kan sama dengan ini ya, proyeksi. Berarti F1X itu adalah sinus. Nah, karena ingat, sinus itu adalah yang sisi di depan sudut. Lalu F1Y karena dia di samping, berarti dia cos. Paham ya? Oke, yang F2 sekarang. Nah, karena yang F2X ini ada di samping alfa, maka dia cos. Lalu yang komponen Y-nya, F2Y ini, kan sama dengan ini ya, proyeksinya. Ini kan di depan sudut alfa. Kalau di depan sudut, berarti hubungannya sinus. Kayak gitu ya, memahaminya mudah. Lanjut. Nah, langkah yang keempat, setelah kita dapatkan tadi besar masing-masing komponennya ya, lalu kita resultankan menurut sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi di Fx tadi ya, berarti F resultannya adalah F3 plus F2X min F1X. Kok bisa Pak? Kita lihat lagi, F3 itu tadi kan ini ya, ke kanan, berarti dia positif. Lalu ada F2X juga positif. Lalu ada F1X ke kiri. Nah, berarti di sumbu X ini ada 1, 2, 3 vektor. Nah, berarti yang ini ditambah lalu dikurang yang F1X ya, begitu. Yang Y, tadi yang Y ini hanya ada 2 vektor ya. Ada F2Y ke atas dan F1Y ke bawah. Nah, sehingga kita dapatkan nanti kalian setelah mencari ini akan dapatkan hasil dari resultan setiap sumbu. Jadi misalkan jumlah vektor-vektor pada sumbu X berapa ini, lalu jumlah vektor-vektor pada sumbu Y berapa. Nah, setelah kalian dapatkan Fx dan Fy-nya, baru kalian mencari resultan akhir ya. Jadi resultan akhirnya adalah resultan 3 vektor tadi. Nah, bagaimana mencarinya? Itu dengan Pythagoras tadi ya. Jadi nanti tinggal diakar saja hasil ini ditambah kuadrat dari hasil ini, begitu. Nanti akan kalian dapatkan hasil resultan vektor akhirnya berapa. Oke, paham ya? Nah, ada pula bagaimana menentukan arah resultan. Nah, berarti resultan akhir vektor tadi bisa kita cari arahnya, yaitu dengan cara misalkan ya, tadi hasil akhirnya Fy-nya seperti ini. Ini belum tentu seperti ini, bisa jadi Fy-nya positif ya, ini kan Fy dan Fx positif. Bisa jadi Fy-nya positif, Fx-nya negatif. Kalau begitu nanti Fx-nya ke kiri panahnya ya. Bisa jadi Fy-nya negatif, Fx-nya positif. Jadi belum tentu seperti ini gambarnya ya. Belum tentu seperti ini. Tetapi saya contohkan yang positif keduanya. Nah, kalau nanti menunjukkan
hasil seperti ini ya, di mana FY dan FX-nya itu positif, maka kita bisa menggunakan hubungan tangan ya. Nanti kamu bisa cari ya di kalkulator tuh ada cara mencari shift ya atau inverse dari tangan itu. Nah, jadi menggunakan ini, misalkan tadi ini adalah metode, misalkan tadi ada tangan 30 derajat ya, misalkan tadi kan akar 3. Nah, dibalik, misalkan tangan akar 3 itu berapa derajat. Nah, seperti itu. Itulah metode inverse. Nah, ini ya tadi catatan, sehingga kita dapatkan arah tetanya itu baik terhadap arah sumbu X positif. Nanti kalau misalkan ininya negatif ya terhadap sumbu negatif, seperti itu. Jadi tergantung gambar FY dan FX-nya. Ya. Oke, itu ya. Silakan kalian dipahami lagi penjelasan saya, bisa diulang-ulang kembali ya, karena materi vektor ini harus memerlukan pemahaman yang sangat baik. Maka dari itu silakan kalian bisa baca ya, nanti ini akan saya kasih file PDF-nya dan diulangi lagi materi video dari saya biar kamu bisa paham. Setelah itu kalian silakan kerjakan tugas ini seperti biasa. Ini nomor 1 ya, kalian cari resultan vektornya dan arahnya ya, ini diuraikan ya, berarti ini yang F1 dan F2 diuraikan. Lalu nomor 2, nah ini ya, jadi ada sebuah seperti milimeter blok ya, begitu, dimana satu kotak itu menyatakan 4 meter kuadrat. Nah, berarti nanti kalian bisa mencari secara langsung ini ya, komponen dari masing-masing vektor. Nah, misalkan saya kasih contoh satu aja, S1 nih, S1 itu berarti komponen X nya adalah 8 ya, ini kan 8 nih, satu kotak kan 4, berarti ini 8, yang S1X nya, kalau S1Y nya berarti ada 3, itu 12 ya. Nah, itu 12 sama 8 ya, begitu. Udah saya kasih tahu satu tuh ya. Nah, sekarang kalian cari yang S2 dan S3. Nah, setelah itu kalian cari ya dengan langkah-langkah tadi. Kalau udah ketemu komponen-komponennya, kamu cari total resultan di sumbu X, Fx nya, lalu kalian cari resultan di sumbu Y, Fy nya, setelah itu di resultan akhir. Intinya ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi ya, begitu. Baik, selamat memahami, selamat belajar, selamat mengerjakan, jaga kesehatan selalu. Ini adalah materi kedua dari bab vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.